Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah Tuhan jika kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah walaupun secara media online. Tapi inilah hari perhentian yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua untuk boleh kita kembali mengingat penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang umur hidup kita sampai pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur ketiga ayat pertama sampai ke-6. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara sekalian, di tengah himpitan dan tekanan, Daud begitu takut. Dia khawatir, dia merasa kesesakan, tapi dia menyerahkan fokusnya kepada Tuhan semesta alam yang menopang dia. Daud tidur, saudara-saudara sekalian. Daud tidur, dia tenang. Biarlah kita semua pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh merasakan kebesaran Allah yang telah menolong Daud. Dialah Allah yang sama yang sanggup menolong kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Lingkupi kami semua Tuhan dengan sayap-Mu, dengan kekuatan fajar. Tolong kami Bapa, di saat kami merasa kesesakan, ketakutan. Tolong kami Tuhan. Dengan sayap-Mu
seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Tuhan, kami umat-Mu datang bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari perhentian ini, biar anugerah-Mu melimpah atas kami. Di hari perhentian ini, biar kami boleh kembali mengingat pertolongan dan pimpinan tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menyertai kami umat-Mu. Sampai hari ini kami boleh ada karena anugerah Tuhan saja. Kami mau belajar seperti Daud, di tengah himpitan, di tengah ketakutan, Daud memberikan fokusnya kepada Tuhan. Lalu Daud tenang, dia tidur. Oh Tuhan, tolong kami umat-Mu Tuhan, yang mungkin merasa kesesakan pada saat ini, yang mungkin merasakan ketakutan akan ketidakpastian yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan pada saat ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh menguatkan kami. Dan biarlah Tuhan, pada ibadah pagi hari ini, kiranya Engkau juga berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Tahirkanlah hati kami Tuhan dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan untuk menerima segala persembahan pujian dan persembahan syukur kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh kembali mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, izinkan saya untuk memberikan sedikit sharing singkat bagaimana saya sewaktu mempersiapkan persiapan worship leader ini di suatu sore hari. Pada sore hari itu, selagi saya mempersiapkan worship leader ini, tiba-tiba saja di depan rumah saya ada sebuah burung, saudara. Burung itu bukan burung pipit, dia tidak begitu kecil, rupanya cukup besar. Burung itu bagus sekali, saudara. Gak pernah saya tiba-tiba melihat burung itu di depan rumah saya. Lalu kemudian saya teringat akan Matius 6 ayat 26. Tuhan memelihara burung-burung, terlebih lagi saya dan saudara semuanya yang sudah ditebus oleh Tuhan menjadi miliknya. Burung itu, saudara, kembali menguatkan saya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala hal, dalam keadaan susah maupun senang. Bapa surgawi yang memelihara. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saya juga mau menggambarkan rasa kekhawatiran itu seperti gelas aqua ini, saudara. Tampaknya memang ringan, tapi coba saudara pikirkan, seberapa banyak saudara bisa
memegang dan menahan gelas aqua ini? 5 menit? 10 menit? 30 menit? 1 jam? Oh saudara, rasa kekhawatiran itu kecil, tetapi jika kita hidup dalam kekhawatiran kita, maka itu akan membuat kita takut. Ya Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 6 ayat ke-26, jika Yesus Kristus sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia, dosa, terlebih lagi saudara, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saja. Jesus,
jemaat sekalian, pada suatu waktu saya pergi perjalanan dinas keluar kota dengan pesawat terbang. Pada saat itu saya melihat ada seorang ibu-ibu, dia bawa tas di samping kanan, dia bawa tas lagi samping kiri, belum lagi dia bawa lagi koper kecil di belakangnya. Oh saudara, waktu saya lihat itu rasanya sempit sekali koridor menuju di dalam pesawat itu, saudara. Begitu susahnya ibu itu bergerak, dia mau masuk cahaya tempat duduknya. Saudaraku, jika Yesus Kristus sudah mengasihi engkau dan aku, Dia akan menembus engkau dan aku dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Mari saudara, kita tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Jangan seperti ibu-ibu di pesawat itu mungkin, yang kemana-mana dia pusing dengan tentengannya itu. Tapi firman Tuhan di dalam Ibrani 12 yang pertama sampai kedua berkata seperti tadi. Kita sudah ditebus, mari kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan kita berkarya bagi kemuliaan nama Kristus. Mari kita naikkan pujian ini saudara sekalian. Lebih dalam lagi kita mau mencintai Tuhan, merindukan untuk selalu bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ya Allah, kami ingin terus lebih dalam dengan Engkau, jauh lebih dalam,
baik untuk mengenal Tuhan maupun untuk berjalan dengan Tuhan. Sekalipun di saat-saat yang sulit, kami ingin terus berjalan, kami ingin terus mengiring Tuhan, kami ingin terus mengikut Tuhan, walaupun jalan kami penuh dengan kerikil-kerikil tajam, atau kadangkala jalan kami terjal karena banyak tantangan dan kesulitan. Tapi kami tidak akan takut Tuhan, sebab ketika kami berjalan dengan Engkau, maka perjalanan itu pasti dijamin sampai pada tujuannya. Berkatilah kami, berkatilah setiap umat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi hari-hari ini dengan penuh beban yang berat. Tapi kami memiliki Tuhan yang melampaui segalanya. Berkati Tuhan firman-Mu yang sebentar kami dengar. Isi hati-Mu Kau ketengahkan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih jauh dan terus menumbuhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena hati kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini bergeser sedikit dari yang sudah kita renungkan. Maka kisah setelah Pentakosta kita masuk ada kepada satu kehidupan jemaat mula-mula. Mari kita baca bagian ini, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat pekerjaan Roh Kudus ketika Roh Kudus turun ke dunia ini. Kita sudah lihat beberapa hal yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pertama kali adalah Roh Kudus itu turun, dia membaptis umat Tuhan ke dalam tubuh Kristus. Dia menyatukan umat Tuhan di dalam tubuh Kristus. Dan itulah hari pertama lahirnya gereja atau hari jadinya gereja. Kemudian hari itu juga Roh Kudus mensiarkan berita Injil ke seluruh dunia oleh 15 bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Kemudian kita melihat bahwa akhirnya Roh Kudus itu memenuhi umat Tuhan pada waktu itu, khususnya para murid dan khususnya juga para rasul. Sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan mereka juga sungguh-sungguh mencintai sesama manusia. Dan itu terjadi di dalam sepanjang pelayanan mereka. Lalu yang minggu lalu kita sudah lihat bahwa ketika Roh Kudus turun,
Ada 3 hal yang dia kerjakan untuk dunia ini. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan dia juga menginsafkan dunia akan penghakiman Tuhan. Saudara, pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Sejak Roh Kudus hadir di dunia ini, dia terus menyertai umatnya. Dia terus bersama dengan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat peranan Roh Kudus di dalam gereja yang mula-mula. Ya, peranan Roh Kudus di dalam gereja yang pertama kali terbentuk di Yerusalem. Nah, tema ini sangat erat dengan tema-tema sebelumnya, sehingga Roh Kudus ini menjadi sentral daripada pelayanan di dalam pengabaran Injil dan dalam gereja. Saudara, di Yerusalem saat itu baru ada satu gereja yang terbentuk, yaitu gereja lokal. Gereja lokal ini sering disebut sebagai gereja mula-mula, sebagai gereja yang pertama yang ada di Kisah Para Rasul. Dan ini adalah gereja lokal yang isinya adalah 11 daripada rasul yang sudah ada, lalu ada 70 murid, kemudian ada 120 orang yang berkumpul di ruang atas itu, plus sebagian daripada 3.000 orang yang bertobat. Saudara-saudara, pada waktu gereja lokal ini berdiri, di dalam Kisah Rasul pasal 2, orang-orang belum mengenal istilah Kristen. Sebab istilah Kristen baru muncul pada pasal yang ke-9. Jadi ini baru pasal yang kedua. Nanti istilah Kristen baru muncul ketika di pasal yang ke-9. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa gereja lokal yang pertama ini adalah satu wadah di mana Roh Kudus bekerja begitu nyata, berkarya begitu nyata. Ya, di dalam gereja yang baru terbentuk ini juga muncul yang namanya tradisi-tradisi baru yang sebelumnya tidak ada. Di dalam keyahudian mereka tidak ada. Tetapi di dalam gereja yang lokal yang baru ini ada tradisi-tradisi baru. Misalnya tradisi baru yang muncul adalah memecahkan roti. Orang Yahudi nggak pernah tahu yang namanya memecahkan roti. Tapi orang Kristen yang percaya mereka memecahkan roti. Yaitu perjamuan kudus untuk memperingati Kristus. Kemudian yang baru lagi adalah berbicara tentang baptisan. Di dalam tradisi orang Yahudi tidak ada yang namanya baptisan. Yang ada adalah sunat sebagai tanda dia keturunan bangsa pilihan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan gak perlu sunat lagi secara jasmani, tetapi hanya dibaptis sebagai yang dimengerti dengan makna sebagai sunat hati. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu tradisi-tradisi baru ini itu bukanlah pekerjaan umat Tuhan, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam gerejanya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam umat, di mana umatnya bersekutu dan berada. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu prinsip yang harus kita pahami, bahwa semua kegiatan dan pelayanan yang dilakukan di dalam gereja seharusnya atas kehendak Roh Kudus. Ya, semua kegiatan gereja, semua kegiatan jemaat, kalau kita melihat pada Kisah Rasul pasal 2, harusnya itu terjadi atas pimpinan dan kehendak Roh Kudus. Tidak boleh atas pimpinan manusia, tidak boleh atas pimpinan seseorang, tapi mesti berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Karena itu gereja yang sejati mestinya konsultasi dengan Roh Kudus, mestinya konsultasi dengan pimpinan dan kehendak Allah di dalam gereja itu. Nah, ini ada suatu gambaran yang sangat jelas bagi kita. Nah, saudara sekalian, kenapa mesti selalu dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus datang ke dunia ini adalah bertugas untuk mengaplikasikan keselamatan dan juga untuk menyertai umatnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa saja peranan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula saat itu, sehingga menjadi gambaran bagi gereja kita sampai dewasa ini. Yang kedua, apa saja yang Roh Kudus lakukan di dalam gereja mula-mula pada saat itu. Saudara, saya waktu membaca bagian nats yang kita baca tadi, saya menemukan ada 11 peranan Roh Kudus
Dan ini akan menjadi khotbah berseri, mungkin sampai 4 seri yang akan datang. Hari ini saya akan menyampaikan 3 dari 11 itu. Apa peranan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula? Sekarang kita lihat yang pertama. Peranan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula. Yang pertama adalah Roh Kudus membimbing orang untuk mendengar Injil dan mendorong mereka untuk percaya serta menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara-saudara, di dalam ayat 41 tertulis di sana, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, kita melihat ada satu tujuan Roh Kudus yang luar biasa ketika dia datang. Kita sudah renungkan bahwa ketika Roh Kudus turun ke dunia ini, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa, dia akan menginsapkan dunia akan kebenaran. Kita sudah lihat minggu yang lalu. Sehingga di sini kita bisa mengerti, manusia nggak mungkin mengerti tentang dosanya. Manusia nggak mungkin mengetahui kalau dia sedang salah. Manusia nggak mungkin tahu yang namanya kebenaran jika Roh Kudus nggak bekerja pada orang itu. Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya, 3.000 orang menyerahkan diri dibaptis. Saudara, ini kerjanya Petrus kah? Ini kehebatan para murid kah? Tidak, saudara. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang. Sehingga ada 3.000 orang bisa percaya ketika mendengar Injil. Dan 3.000 orang ini bisa menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kita. Nah, saudara-saudara, ini kita harus ingat satu hal, bahwa Roh Kudus selalu bekerja sama dengan kebenaran. Ketika kebenaran dan firman itu disampaikan, maka Roh Kudus akan bekerja. Ketika firman itu disampaikan kepada siapa saja, maka Roh Kudus akan mempersiapkan segalanya. Dan Roh Kudus akan membimbing orang yang mendengarnya untuk percaya kepada firman itu. Saudara-saudara, kita sebenarnya hanyalah alat di tangan Tuhan atau di tangan Roh Kudus. Yang berperan penting itu adalah Roh Kudus sendiri. Dia hanya mau memakai kita sebagai alat yang kecil sekali, yang dia ingin pakai sebagai alat dia supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau orang bertobat itu bukan karena kita, sebab kita cuma alat. Kalau ada orang bisa menyerahkan diri kepada Tuhan, itu bukan karena kita. Kalau ada orang bisa percaya kepada Yesus, itu sekali lagi bukan karena kita. Semuanya karena peranan Roh Kudus. Kita cuma alat, saudara-saudara. Karena itu kita nggak boleh sombong dalam melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan mesti dengan kerendahan hati. Kita cuma alat yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kalau Tuhan berkenan, kita boleh dipakai. Jika Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan pakai. Karena itu di sini jelas sekali. Ketika Roh Kudus turun dan diam di dalam jemaatnya, dia bekerja, dia berperan, dia akan menyadarkan setiap orang yang mendengar Injil. Dia mendorong mereka untuk percaya. Dia juga mendorong mereka untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini peranan yang pertama. Sekarang kita lihat peranan Roh Kudus yang kedua. Peranan Roh Kudus yang kedua di dalam jemaat mula-mula itu ada di dalam ayat 42 bagian A. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang kedua adalah peranan Roh Kudus yang kedua, ia mendorong jemaat mula-mula untuk hidup bertekun di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, mereka bertekun di sini bukan berarti bertekun sekedar belajar firman Tuhan secara kognitif saja atau secara pengetahuan saja. Tidak. Mereka berkumpul di dalam jemaat pada waktu itu tidak hanya sekedar pengetahuan dan konsumsi kognitif mereka, tetapi juga termasuk di dalam mereka bertekun di dalam melakukan firman itu dan mereka hidup di dalam firman itu. Saudara, luar biasa kehidupan dan karakteristik jemaat mula-mula. Kenapa? Karena mereka belajar firman Tuhan dengan level yang sangat dalam sekali. Saudara, banyak hari ini orang belajar firman Tuhan hanya sebagai konsumsi kognitif saja. Dia tahu Alkitab, tahu
tahu firman Tuhan, tahu banyak, tapi cuma sebatas pengetahuan. Kalau cuma sebatas pengetahuan gak ada gunanya. Karena Roh Kudus mau adalah membawa kita nggak hanya tahu, tapi juga hidup di dalam kebenaran itu dan melakukan kebenaran itu. Jadi Roh Kudus begitu spesifik menuntun orang sehingga lahir suatu ketekunan yang luar biasa dalam diri umat Tuhan, sehingga mereka bisa hidup dalam firman dan mereka bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka begitu haus akan firman? Apa yang membuat mereka begitu lapar akan pengajaran para rasul? Sebab ayat itu mengatakan setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Saudara, apa yang membuat mereka begitu haus dan lapar akan firman Tuhan? Pasti bukan karena kemanusiaan mereka. Pasti juga bukan karena kehebatan para rasul, bukan. Kalau ada orang begitu mencintai firman Tuhan, haus dengan firman Tuhan, lapar dengan firman Tuhan, saya yakin dan jelas sekali dalam firman Tuhan, itu karena Roh Kudus berperan di dalam orang itu. Sekali lagi jawabannya, itu karena peranan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, saudara, kita nggak mungkin mencintai firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus, kita nggak mungkin haus akan kebenaran. Kalau bukan Roh Kudus, kita nggak mungkin lapar dengan firman Tuhan. Kita nggak mungkin bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nggak mungkin. Sebab hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat orang itu haus, lapar akan firman Tuhan. Kita perlu ingat, ketika Roh Kudus turun, dia berdiam di tengah-tengah gerejanya, dia tinggal di tengah-tengah umatnya, dan di situ dia terus bekerja, dia terus berkarya. Di tengah-tengah gerejanya, di dalam pelayanan, di dalam penginjilan, di dalam menghiburkan, di dalam menguatkan, dan di dalam menumbuhkan iman setiap umatnya. Saudara, Roh Kudus luar biasa. Dia berperan begitu dalam, begitu luar biasa di dalam gereja. Kita mestinya bersyukur. Kenapa? Karena Roh Kudus diam dan tinggal bersama kita. Itu artinya kita tidak sendirian di dunia ini. Ya. Kita bersyukur karena Roh Kudus sudah diutus, lalu tinggal dan diam beserta dengan umatnya. Ini kesaksian Alkitab. Itu artinya apa? Saya nggak sendirian, saudara nggak sendirian. Ada Allah Roh Kudus beserta dengan kita. Dan kalau Allah Roh Kudus beserta dengan kita, saudara-saudara, ini sesuai dengan apa yang Yesus pernah katakan. Aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tapi aku akan mengutus seorang penghibur bagimu, yaitu Roh yang kudus itu. Saudara-saudara, kita mestinya bersyukur karena Roh Kudus ada di bersama-sama dengan kita. Roh Kudus beserta dengan kita, dan dia ada di tengah-tengah kita. Persoalannya adalah seringkali Roh Kudus sudah ada, tapi tetap tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena kita tidak membuka diri, kita tidak memberi hak yang seluas-luasnya kepada Roh Kudus untuk menggarap kita bekerja di dalam diri kita. Seringkali tidak terjadi sesuatu. Kenapa? Karena kita menutup diri, kita menolak karya Roh Kudus dalam diri kita. Kita nggak mau lagi dekat dengan Roh Kudus dan sebagainya. Dan kita tidak mau mendengar suaranya. Saudara, kita tetap menjadi orang yang lama. Karena itu saudara, ketika Roh Kudus dalam hidup kita, mestinya kita menjadi orang yang tambah haus akan firman. Kita mesti jadi orang yang tambah lapar akan firman Tuhan. Dan celakalah kalau kita tidak pernah haus akan firman. Celakalah kalau kita nggak pernah lapar akan firman Tuhan. Ya, itu tandanya bahwa Roh Kudus sedang tidak bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara, waktu saya renungkan bagian ini, saudara, mengerikan. Ya, ada kalanya kita susah sekali mencintai firman. Ya, rasanya sepertinya, aduh, kayak apa gitu ya. Sepertinya nggak ada masuk apa-apa gitu. Tapi bukan berarti kita harus seperti itu. Kita mesti datang kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus membimbing kita menemukan kebenaran Tuhan. Saudara, peranan Roh Kudus di dalam jemaat mula-mula dan sampai hari ini luar biasa. Dia menciptakan rasa haus dan lapar kepada setiap orang. Yang terakhir, yang ketiga, peranan Roh Kudus yang ketiga adalah itu ada di dalam
ayat 42 bagian C. Di situ menyebutkan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara, yang ketiga adalah Roh Kudus mendorong jemaat mula-mula untuk bertekun di dalam yang namanya persekutuan, saudara-saudara. Wah, waktu saya merenungkan bagian ini, benar ya. Sebenarnya persekutuan itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Jadi salah satu ciri adanya Roh Kudus atau Roh Kudus sedang bekerja di tengah umatnya, yaitu adanya ketekunan di dalam persekutuan. Saudara, menarik sekali ini. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, maka orang itu akan terdorong terus-menerus untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama ya. Tetapi jika ada orang tidak mau bersekutu dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan, bahkan justru menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, kata ayat Alkitab yang lain, saya yakin bahwa itu Roh Kudus sedang tidak bekerja di dalam orang itu. Ya, karena itu saudara, gereja yang sejati mestinya digerakkan oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang sejati juga mestinya digerakkan oleh Roh Kudus, bukan digerakkan oleh manusia. Bukan digerakkan oleh pendeta, bukan digerakkan oleh para majelis, bukan. Ya, saudara, saya mau ingatkan, ini menarik ya. Zaman dulu, orang kampung atau zaman pada abad-abad awal ya, kenapa ada lonceng gereja? Lonceng gereja itu tujuannya untuk mengingatkan jemaatnya untuk beribadah. Ya, mereka jam ibadahnya misalnya jam 9. Maka loncengnya sudah harus mulai dari jam 8. Ya. Biasanya bunyi lonceng pertama itu mempersiapkan jemaat untuk siap-siap. Bunyi lonceng kedua, jemaat itu mestinya sudah jalan menuju ke gereja. Dan bunyi lonceng ketiga, biasanya ibadah sudah mulai. Nah, zaman dulu karena tidak ada jam, yang menjadi ukuran waktu pada zaman itu adalah lonceng. Kalau di kampung-kampung itu disebut gong, nggak hanya lonceng, ada gong juga gitu. Lalu setelah kita sudah zaman modern, saudara, kita udah ngerti soal jam, orang sebenarnya nggak butuh lonceng lagi. Kalau kita tahu jam 10.30 kita ibadah, nah kita udah tahu, oh jam 10.30, oke kita ibadah jam 10.30. Nggak perlu dengan lonceng lagi karena kita udah tahu jamnya. Ya, gereja hanya memberitahukan ini loh jam ibadah. Oke, semua udah datang. Nggak perlu digerakkan oleh siapapun juga sebenarnya. Ya, sampai hari ini ya kami dari majelis masih suka SMS ya. Datanglah beribadah bersama GP Kris Kelapa Gading. Minggu tanggal sekian pukul sekian. Harusnya gereja yang sejati itu digerakkan oleh Roh Kudus. Nggak perlu ada peringat-peringat begitu pun, mereka sudah tahu jam berapa jam ibadah. Itu gereja yang sejati. Itu orang Kristen yang sejati. Jadi kalau kita masih pakai istilah kayak begitu, itu udah kayak kita mundur kayak zaman dulu. Masih pakai lonceng kayak zaman dulu. Karena itu saya kadang-kadang kagum dengan beberapa gereja, nggak ada yang memperingati. Cuma mereka tahu jam sekian ibadah, semua jemaat sudah ada jam segitu. Ya, nggak ada WA, nggak ada SMS sebenarnya. Juga nggak ada telepon-teleponan. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya gereja mesti digerakkan Roh Kudus. Yang menggerakkan orang untuk bersekutu itu bukanlah gereja, tetapi mestinya Roh Kudus. Saya tahu jam berapa saya ibadah. Saya tahu jam berapa saya harus ada di gereja. Saya tahu jam berapa saya harus duduk di depan hadirat Tuhan. Itu digerakkan Roh Kudus. Karena itu saya pikir suatu saat kita harus maju satu langkah. Kalau kita sudah dewasa satu langkah lagi, kita mungkin suatu saat kita tidak lagi digerakkan oleh apapun. Kita digerakkan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Saudara, peranan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula luar biasa. Sampai hari ini peranan Roh Kudus itu terasa bagi setiap orang yang percaya. Ya, dia mendorong orang mendengar Injil, dia mendorong orang untuk percaya, dia mendorong orang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian dia mendorong orang
untuk bertekun di dalam firman Tuhan dan hidup di dalam firman itu. Dan terakhir, dia mendorong orang untuk bertekun di dalam persekutuan, baik dengan Tuhan, dengan sesama. Semua digerakkan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas kebenaran dan firman Tuhan yang kami boleh sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengetengahkan peranan Roh Kudus di tengah-tengah umat percaya. Seringkali kami melupakan pribadi ketiga Allah Tritunggal ini ya Tuhan. Seringkali kemanusiaan kami lah yang kami tonjolkan. Kami jarang sekali untuk mengundang Roh Kudus berbicara dan menuntun kepada hati kami, membawa kami kepada pimpinan dan kehendak-Nya. Karena itu Tuhan, mulai hari ini kami sadar akan pekerjaannya di tengah-tengah gerejanya. Biarlah Roh Kudus senantiasa secara spesifik menuntun setiap umat ketebusan-Mu, baik dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, maupun di dalam banyak hal, baik dalam ambil keputusan maupun dalam sikap dan perbuatan mereka. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus menuntun kami untuk bertumbuh, untuk membawa kami bertekun dalam firman, untuk membawa kami bertekun di dalam persekutuan. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran ini terus mengubah kami. Kami belajar dari kebenaran Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang sama itu dari dulu sampai sekarang terus bekerja di antara kita orang-orang percaya, untuk kita boleh kembali diutus ke tengah dunia ini dengan kekuatan Roh Kudus. Kita boleh terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Shine Jesus, shine on us. Grace and mercy.
stand for a word, love and let it be Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang selalu mengandalkan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Biarlah dengan bersama Roh Kudus kita akan terus tumbuh sebagaimana Ia memimpin kita atas kehendaknya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus kiranya memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Demikian keseluruhan rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 14 Juni tahun 2020. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, minggu depan ada suatu ibadah khusus di mana GPRI Kelapa Gading akan mengadakan hari ulang tahunnya yang ke-12. Untuk tema pada tahun ini, kita mengambil tema Rejoice in Crisis. Kita tahu saat-saat ini kita mengalami krisis, tapi kita harus tetap bersuka cita. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap bersuka cita? Minggu depan akan disawartakan, lewat firman Tuhan akan dibawakan. Dan minggu depan juga ada perjamuan kudus. Tiap jemaat dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing dan memaknai perjamuan kudus ini, sehingga semuanya menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada peringatan Hari Ayah yang akan menjadi satu pada rangkaian ibadah khusus minggu yang akan datang. Yang kedua, kami umumkan bahwa lewat grup WhatsApp Kelapa Gading akan diberikan satu link Google Form. Bapak Ibu bisa mengisinya sebagai form doa. Dan Google Form ini akan langsung sampai di tangan Pak Gembala, sehingga Bapak Gembala kita, Pendeta Ipin Alang, dapat mendoakan kita secara pribadi, lepas pribadi. Di tengah segala pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, kita tidak menjalaninya sendirian, namun Tuhan tetap beserta dengan kita. Dan Pak Gembala akan berdoa untuk kita. Demikian juga Persuan Faith yang setiap minggu keempat diadakan di rumah Bapak Ibu sekalian secara bergiliran. Maka mulai saat ini sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut nanti, setiap bulannya di minggu keempat pada hari Kamis kita akan melakukan persekutuan Faith Family Activity in the House of Grace lewat aplikasi Zoom. Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya pada grup WhatsApp GPK Kelapa Gading. Dan terima kasih buat jemaat sekalian semua yang tetap mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan persembahan tersebut dapat diberikan lewat transfer, lewat nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan kami percaya semuanya dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.